Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus, libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Perburuan gelar juara IPL. Sengit sampai akhir. Seberapa besar Kansas City tersandung? Akankah Spurs yang jadi penyelamat Arsenal musim ini? Langsung aja kita bahas di The Dead. Welcome to the Derby Season 2. Lanjut terus. Lanjut! Dalam format baru pastinya bertiga. Ada Yoi. gue Pak Sriono sebagai tambahan, ada Hanif Tamrin nih, masih ada Coach Jasin lah. Tepuk tangan dong. Gue dengan jersey kemenangan. Hah? Jersey kemenangan. Whatever you say, tetap rank 1 sekarang. Bener-bener. Lu gak tau berapa hari lagi, pokoknya rank 1. Udah, terserah lu ngomong apa. Enjoy the moment. Enjoy 2 hari ini. Gitu kata-kata ya. Tapi akhirnya ada seorang fans MU yang bergabung di The Aduh, Derby. salah. Kalau kemarin kan cuma City sama Arsenal Iya, gitu. iya, Jadi iya. tiap kali ada yang ngebahas MU tuh orang-orang Sepi. apa namanya? Ini Kurang bias gitu kan. Kalau ini akhirnya ada Panji yang bergabung. Wey. Episode pertama langsung dari kekalahan MU gue ada di sini. Hai. Males banget gue jadi host di sini juga. Tapi di episode season 2 ini juga nantinya kita akan ada sebulan sekali akan ada segmen Babe of the Month. Anjay. Sebulan sekali. Sekali. Untuk menjawab hasrat dari om-om kayak Hanif dan juga bapak-bapak kayak Coach Jasin. Gaji, karena ini kita akan memberikan edukasi, enlightenment kepada para dodi-dodi Iya. dari perspektif cewek. Itu pengennya tuh cowok-cowok tuh kayak gimana yang punya rasa percaya diri, yang punya kesegaran selama 72 jam gitu kan. Itu dari POV cewek harus divalidasi karena kalau dari kita doang ntar dibilangnya searah Bener. gitu. Jadi nggak cuman ngomongin tentang bola, tapi juga ada nanti sisi-sisi entertainmentnya. Betul. Sama kayak main bola kan selalu nggak cuma dituntut dari penampilan di lapangan, tapi juga menjaga penampilan di luar lapangan. Pastinya Betul. atau kerapiannya kayak misalkan dulu zaman Alex Ferguson harus rapi semua, nggak boleh baju dikeluarin dulu kalau belum Betul. main. Terus juga sepatu harus rapi, rambut nggak boleh dicat-cat, tetap harus ganteng gitu kan. Nah itu sekarang pemain-pemain bola rambut harus selalu klimis, badan wangi. Betul. Makanya kita juga pakai Rexona yang punya kesegaran 72 jam. Itu. Ya, coba kalian nanti bergabung di kolom komentar. Siapakah babe pertama Iya. yang akan kita undang? Bentar, kameranya tolong dong. Apa itu? Sekarang kalian tahu kan, dua-duanya nomor 1 kalau soal bullshit. Nggak penting. Gue tadi lihat ini ngomong apa lagi nih. Episode pertama udah dijatuhin gua. Aduh. Atau gua nyanyi? Tadi banyak minta nyanyi Enggak ada. Yang minta Udah nyanyi. kita kick semua yang kita nyanyi. Ya, Ji, jangan sampai umur lu cuma 1 episode, Ji. Panjang ya. Terima kasih Rexona ya sudah undang saya. Tapi kasih komen-komen juga atau masukan buat kita. Siapa kira-kira yang menjadi babe of the month kita episode pertama kali ya? Lu pengennya siapa? Lu pribadi deh. Banyak sih. Makanya untuk mengundang Gen Z tuh gue melihat banyak lo tau lah Instagram gue nge-like banyak lah ya. Pony tuh. Oh, Pony Felicia. Felicia. Oke, semoga dia mendengar ya. Ya. Kemarin udah gue DM, bini gue juga kenal sama dia, cuman katanya jadwalnya padat gitu. Siapa lagi yang Gen Z yang lagi nonton Ya, siapa ya? kalau gue pengennya Hasyakila kalau gue. Syakila. Adeknya Zara, iya. Zara. Kakaknya apa adeknya ya? Gue nggak tahu lah. Adanya kayaknya lebih Ya, kecil. karena gue ngelihat dia unik nih, gitu ya. Bisa sedikit diberikan petua oleh Coach Justin, gitu kan dia sempat kemarin kan agak-agak ada ini ya. Nah biasanya kalau ketemu Coach Justin tuh dikuliahin kayak anak-anak teman-teman kita yang masih muda, Gen Z dikasih wejangan. Jadi mungkin dia akan lebih wise, gitu. Durasinya nggak cukup sejam tuh kalau. Oh, ya itu ada. Anak gerombol aja 1,5 jam. Nah, itu. Jangan. Nah, kalau dia mah jangan ditanya. Generasi old semua, udahlah, nggak usah ditanya, lu nggak usah. Ya. Ya kasih aja masukan-masukan nanti akan kita pertimbangkan, tapi nanti kita juga melihat dari availability dari
talent-talent yang bisa kita undang dari Babe of the Betul. Month ya pastinya ya. Betul. Dan juga nanti selain Babe of the Month ada juga nanti segmen gemuruh-gemuruh sosial media pastinya di season 2 ini ya. Ya. Dan langsung kita mulai dari gemuruh-gemuruh sosial media. Yang pertama ini adalah di mana keramaian terkait ini Arsenal menuju menjadi juara. Seorang legend dari Arsenal bahkan mengharapkan dari rival sekotanya Spurs untuk menjadi penjegal rival utamanya di kompetisi musim ini yaitu Manchester City dengan mengharapkan great win today Spurs official same again Thursday menghadapi siapa Tottenham ya? City kan? Ini plague. Teman-teman. Ini plague Ya. atau wabah, Ji. Jadi mendadak di akhir musim ini banyak pendukung Arsenal tiba-tiba mendukung Spurs. Termasuk kawan kita ya. Gue tadi pas setting ini kan nunggu lo datang. Gue cek Twitter gue. Sampai Eddie Brokoli lo dukung Spurs. Untuk sekali aja gue dukung Spurs. Dia bilang, ya. dia akan beli jersey Spurs. Coach Justin bilang akan beli Kalau jersey Spurs seri, ini pegang omongan gue ya. Ya. Spurs seri atau menang. Pokoknya nggak kalah aja. Ya. Oke? Gue beli jersey Spurs, gue kasih giveaway. Ya, oke. Lu pakai dong, jangan kasih gitu. Enggak, kalau itu enggak. Dia mau kasih ke Yapet katanya. Kalau itu gue harus pakai, mending Arsenal nggak usah juara. Enggak, kalau itu udah berlebihan. Aduh. Tapi gue akan beli jersey Spurs, gue kasih giveaway. Ya. Dan tapi sebenarnya itu work both ways, Ji. Karena nggak cuman legend-legend Arsenal kayak Ray Parlour ataupun para pendukung Arsenal kayak Coach Justin sama Eddie Brokoli. Ya. Tadi malam pun, gua sebagai fan City itu mendukung MU. Cuman emang salah aja, gitu kan? Salah aja, nggak bisa berharap emang sama tim. Udah salah dukung Spurs Tim 2 kali. Lu mau gimana? Berharap sama tim kaptennya McTominay. Itu udah lupakan lah ya. Dan selain juga Koci, ada Repar, dan juga banyak orang lain juga dari yang fans Arsenal untuk mendukung Spurs untuk menjadi penjegal City di tengah pekan ini. Ada siapa lagi abis ini? Ya ada Troy Deeney. Ini juga berharap Spurs justru dia malah berharap Spurs tidak akan mengalah dengan mudah di laga lawan City nanti hanya untuk menjegal Arsenal meraih trofi EPL. Oh dia justru nggak pengen ya. Nih dibilang nih, Tottenham Should want to help Arsenal win. Win. harusnya ingin membantu Arsenal untuk memenangkan gelar ya dan mendapatkan hasil melawan City. Itu akan memberikan mereka dan setiap tim-tim yang lain itu harapan bahwasannya mereka bisa memenangkan gelar suatu hari nanti. Jadi ini terkait menghentikan dominasi Man City yang on the course untuk memenangkan 4 gelar Premier League beruntun. Tapi Troy Deeney Anjay. fans Arsenal ya? Apa memang dia ini? Enggak, ini lebih kepada fans general. Fans general yang ngerasa ini udah jadi kayak Farmers League Enggak. gitu. Iya, fans netral kayak gue. Netral. Apa? Mana ada. Fans netral kayak gue Mana berharap ada. bahwa IPL ini harus ada kejutan. Kejutan lihat Liverpool kepleset lawan Everton, siapa yang duga coba? Kepleset lawan Palace di kandang di Anfield yang katanya angker. Arsenal kepleset lawan Aston. Nah, sekarang giliran MU. FA ke MU City. City kepleset lawan Spurs. Gue rela keluarkan duit buat beli jersey Spurs. Gimana kalian fans Arsenal? Selain Koci, Eddie Brokoli dan juga Ray Parlour, apakah kalian kali ini saja akan mendukung Spurs untuk bisa menjaga City atau tidak mendukung Spurs selama seumur hidup kalian gitu ya? Tapi sebelum kita masuk ke segmen in-depth, gue mau ngajak kalian nih buat belanja Rexona Men Ice Cool baru yang berikan perlindungan 72 jam segar dingin nonstop dengan wangi juara. Yes, langsung aja check out di TikTok Shop gue sekarang karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang juga. Nah, langsung aja dicek dan juga untuk bisa merasakan kesegaran 72 jam dari Rexona terbaru. Oke, kita sekarang pindah ke bahasan India pertama, sengitnya perburuan trofi IPL di mana tadi kita sudah membahas Spurs, dan Spurs. Emang iya cuman Spurs yang bisa ngejegal? Kenapa nggak West Ham? Kalau menurut lo, chance-nya West Ham sama Spurs? West Ham di kandang sendiri aja dibantai Arsenal 0-6. Iya itu juga. Iya, tapi kan Kemarin kalah juga. Koci, West Ham ada Calvin Phillips. Siapa tahu dia ingin membuktikan Motivasi. ini. Iya. Dia cetak gol apa? juga, tapi bikin I mean, susah. enggak lah. West Ham enggak
nggak ada kepentingan sama sekali. Jadi mereka akan main lepas. Iya lepas sih. Cuman maksud gua, makanya West Ham kan akan main lepas. Tapi kan otomatis dia juga udah nggak ada beban kan. Apalagi dia pelatihnya juga bakal ganti. Kenapa lu lebih yakin Spurs yang ngejegal dibanding West Ham? Karena Spurs sendiri kan juga udah... Karena West Ham lagi performa jelek dan main di kandang City. Sementara Spurs sudah punya track record berapa kali mengalahkan City dan main di kandang sendiri. Udah lama Pep Guardiola nggak bisa mengalahkan Spurs di kandangnya. Dan main di kandang sendiri. Nah, sebenarnya kan dari rekor itu memang itu ada sedikit rekor yang tabu buat City untuk main di Tottenham Spurs Stadium. Itu jarang banget dapetin kemenangan. Terakhir tuh menang baru berapa pertemuan terakhir. Itu menang akhirnya. Setelah kalau nggak salah 3 musim gagal menang di kandang barunya Spurs. Berarti kan kutukannya udah dipatahin. Tapi itu kan amplop aja. Tapi maksud gua balik lagi, selalu menjadi tricky match bagi fans City untuk away ke Spurs karena tuh sering banget terjadi hal-hal yang menurut gua kejutan kayak waktu Liga Champions terakhir. Itu kan yang Raheem Sterling kena VAR tuh yang harusnya itu disahin golnya pada Liga Champions, akhirnya City nggak lolos. Dan banyak banget keputusan-keputusan yang kayak gitu yang bikin akhirnya kok susah banget menang di stadion ini gitu. Dan menurut gua mental itu masih mungkin terjadi lagi, Ji. Jadi masih aja ada kemungkinan untuk sebenarnya Spurs ambil poin. Jadi menurut gue ini belum beres. Benar. Iya, bener. Iya. Betul. Ya. Lu tahu kan gue ngejing saja ini. Iya, ini kayaknya. Lu pengen Enggak. Lu nggak ngejinx, lu emang takut. Lu punya firasat buruk bahwa ini akan terjadi lagi. Tapi juga yang menariknya kan kalau kita lihat kemarin Spurs menang lawan Burnley ya terakhir ya. Burnley kan. Burnley. Dia anehnya dia udah langsung memberikan apa namanya tuh yang bukan victory lap apa yang lap of honor ya, yang muter-muter kayak menjadi pertandingan terakhir di kandangnya musim ini. Padahal dia lupa masih ada pertandingan lawan City. Nah, ini akan menjadi dugaan-dugaan apakah dia sudah akan memberikan laga ini untuk City atau justru sebaliknya dia justru akan memberikan untuk Arsenal. Nah, ini katanya sih ada lebih dugaan lebih kepada mengarah dia akan mengalah untuk kepada City biar Arsenal nggak juara karena dia udah victory lap udah lap of honor itu kan. Harusnya kan lap of honor itu di pertandingan kandang terakhir, sementara dia udah kandang terakhirnya besok lawan City. Gimana nih, lu sebagai fans City? Emang akan dikasih. Apakah lo percaya seperti itu? Enggak. Gua pribadi nggak percaya. Kalau ada pemberian tuh gua nggak percaya. Karena sebenarnya ini tuh dilema loh buat Spurs. Karena tuh kayak seolah-olah semua ada di tangannya dia. Kalau dia quote unquote ngalah ke City, ini akan jadi gelar juara Premier League keempat beruntun. Di mana ya bisa dibilang mengkonfirmasi bahwasanya Liga Inggris sekarang udah jadi Liga Farmers League. Gitu dong. Jadi kayak di musim transisi aja City masih juara loh. Gitu loh. Se-OP itu berarti tim ini. Gitu. Kalau main jelek masih top score. Jadi ini lagi transisi aja itu membuktikan bahwa gap antara City dengan the rest of the team itu lumayan jauh. Kecuali sama Arsenal ya. Sama Arsenal. Ya Liverpool nggak begitu jauh lah, cuman Liverpool nggak terlalu. Enggak, maksud gua ini musim transisi, Ji. Can you assume kalau misalnya komposisi skuadnya sama kayak musim treble, ini gapnya lebih jauh lagi karena dia mengarungi. Kalau lo notice, skuad City itu slim loh. Nggak sebanyak kedalaman skuadnya. Nggak secara volume nggak sebanyak yang lain karena Pep itu secara sadar selalu berkeinginan untuk bekerja dengan skuad yang lean. Dia nggak mau karena susah kontrolnya. Kalau pemain terlalu kayak contoh Chelsea, lo tahu kan terlalu banyak overcrowded, terlalu gemuk. Lu ngontrolnya susah karena buat masukin bench aja itu saingan. Ada yang harus ditinggalin. Nah ini yang terjadi. City itu selalu bermain dengan skuad yang lean banget. Nah itu yang menurut gua ini Spurs dilema. Kalau dia kasih ke City jadi Farmers League, kalau dia kasih ke Arsenal nggak mungkin karena kan rival direct gitu. Lebih nggak mungkin sih. Lebih nggak mungkin. Karena kan buat mereka prestasi mereka nggak juara tapi bisa finish di atas Arsenal udah prestasi kalau buat ini kan, buat Spurs selalu kan. Sama buat Chelsea juga. Di atas MU sekarang. Lanjut. Gua emosi. Sebenarnya bisa menentukan itu ikut Conference League atau European League. Karena ngaruh dari sisi duit. Ya Juve 1-1 lagi. Full time. Ini kita sambil ini berobat dia ngeledekin gue. Gue nggak ada Juve. Dia ngeledekin gue. Tapi masalahnya kan kalau si Spurs ini kan masih ada kepentingan untuk Champions League udah nggak bisa. Udah ya secara matematis masih bisa. Cuman susah lah, berat lah. Dia harus menang 2 kali dan berharap Aston Villa-nya kepleset. Ini kan bisa. Ini aja. Spurs itu di rank 5. Rank 5. Bedanya berapa coach sama Aston Villa? Ini UEL ya, kayak? Iya.
Yang 6 sama Castle berarti 6 poin. Iya. Nah, kalau dia saatnya 2 kali kalah, goal difference si itu lebih bagus Castle. Castle lebih Iya, bagus. Jadi dia bisa ke Conference League. Ya, itu Jadi maksud gua. harus ambil 1 kali seri. Nah, Iya. Mungkin di match terakhir, gue nggak mau tahu match terakhir lawan siapa. Aston Villa, Match ya. terakhir itu jadi gua nggak percaya kalau dia mau lepas pertandingan ini buat ketemu City. Sheffield. Ji. Ah, Gitu. iya, away. enteng. Nggak percaya gua Enteng. gitu. Kalau gua ya pribadi Iya, ya gitu. Jadi gua nggak merasa suara-suara yang bilang ini bakal dikasih ke City karena nggak pengen Arsenal yang jadi juara tuh gua nggak percaya. Bahkan dia bisa lewat Chelsea bisa main di Conference League atau European League. Oh, masih Kalau bahaya, seandainya Ji. Castle sama Spurs dua kali kalah. Masih fluid Iya. banget ini. Ya makanya itu menjadi pertanyaan, kenapa mereka melakukan love of honor di saat mereka masih punya satu kandang terakhir, dan itu kandang yang sangat krusial menurut gua untuk mereka gitu kan. Karena lawannya antara title decider juga, dan juga dianya pun masih harus mengunci posisi mereka either dari Europa League atau mereka juga harus terjun ke lebih bawahnya lagi. Tapi di satu sisi buat Pep Guardiola, mereka tetap optimis. Mau gimana pun juga Arsenal mau kalah mau menang, dia tetap fokus dengan pertandingan sampai akhir musim. Dia bilang dia akan finish sampai pertandingan terakhir gitu. Impian kami seperti yang kami katakan pasca Arsenal kalah dari Aston Villa, kami ingin tiba di pertandingan terakhir lawan West Ham dengan penentuan takdir di tangan kami sendiri. Jadi dia nggak pengen ngeliatin Arsenal mau gimana pun juga, ya takdir mereka di tangan mereka sendiri gitu. Kalau mereka slip lawan Spurs, itu pasti udah kesalahan mereka. Atau mereka slip di tangan West Ham, ya itu kegagalan mereka sendiri, bukan karena Arsenal ataupun dari kompetitor lainnya ya. Ya inilah yang terjadi kan setelah mereka kehilangan Liga Champions di musim ini. Mau nggak mau fokusnya di sini udah. Yang kedua adalah kalau lo ngelihat gimana Pep memotivasi anak asuhannya ketika lo misalnya lo nonton dokumenter Netflix yang Treble kemarin Iya, iya. atau yang All or Nothing Nggak sebelumnya. Nah, Enggak nonton juga. Ya yang seenggaknya fans City nonton lah gitu kan. Jadi kan dia tuh selalu dengan kata-kata penyemangatnya dia bilang gini, sampai detik ini kalian masih juara, tapi seluruh tim yang ada sekarang pengen ngambil mahkota kalian. Kalau kalian ingin membuktikan kalian masih pantas, kalian masih fight gitu. Karena setiap musim menurut dia itu yang paling sulit kembali memotivasi Iya, para pemenang ini untuk terus merasa lapar. Betul. iya, iya, iya. Makanya musim ini gagal. Nah, Biar itu- musim depan merasa laparnya keluar lagi. You wish ya, you Nggak, wish, you wish, ya. gitu, you wish. Dan bempernya tuh selalu ke Arsenal atau Liverpool, Ji. Disebutin secara spesifik bahwasannya Arsenal mau ngambil mahkota kalian dan mereka merasa pantas mendapatkan mahkota kalian. Betul. Kalau kalian ngerasa itu salah, then prove it di lapangan bahwasannya kalian you guys still the FT champions dia bilang gitu. Prove it. Kalian layak menang besar di West Ham di kandang sendiri. Tapi kehilangan poin lawan Spurs. Kan? Oke, prove it. Bedanya Ji, kalau Arteta yang memotivasi pakai bola lampu gitu. Iya. Wah, ya, iya lu tau lah hasilnya gimana gitu kan. Ya, oke. Tapi buat ngomongin perburuan gelar juara, gue pengen ngingetin buat kalian belanja Rexona Men Ice Cool yang baru dan punya wangi juara seperti Manchester City. Udah 4 musim nih. Waduh. Kesegaran juara diberikan oleh Rexona kepada tim gua gitu kan. Yang memberikan perlindungan 72 jam nonstop segar yang akan diberikan. Ini Ya, langsung aja check out di TikTok Shop gue sekarang karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang. Yes, itu dia, langsung klik link di pin komen sekarang dan kita langsung masuk ke bahasan kedua. Tidak masuk zona Eropa, apakah MU layak pecat Ten Hag? Jangankan zona Eropa. Sorry, jangankan Liga Champions. Liga Melon aja gue udah nggak tahu. Mendingan nggak usah kayak Juventus gitu ya. Mendingan Iya. bailout dari Liga rasa Melon. Tapi yang pertanyaannya adalah, gue ada ide Apa buat itu? MU. Bubarin aja. Bubarin MU, terus bikin MU perjuangan. Anji, ini Terus- solusi nih. bahaya kalau MU perjuangan nanti harus teriak solid. Bagus Ji ini. Ji. Sama-sama merah, sama-sama solid. Enggak kan soalnya udah toxic ya. Iya, iya. Kan tadi Justin juga bilang pas live reaction. Iya. Ini bukan salah pelatih doang. Setengah atau 70% atau 80% pemain tuh harus dibuang. Lu Iya, bilang iya, gitu. Amputasi bener dong. Iya, iya, bener. Ya udah sekaliannya bubarin Ji, bikin Jangan. klub baru MU Perjuangan. Jangan, susah dong. Mulai dari awal tuh rasanya kayak City gitu kan. Gue itu kasihan lihat fansnya MU ya. Gua Ya, doang. karena di stadion tadi itu full loh. Iya, Dan mereka tepuk dukungannya. tangan terus. Tepuk tangan terus. Walaupun ngomongnya Arsenal. Nggak ada. Nggak ada yang teriak begitu, coach. Enggak, kita mute, jadi kita nggak dengar. Kita mute tadi. Ya itu yang makanya diapresiasi juga waktu kemarin dibantai 4-0 sama Burnley, even di away game saja
mereka masih bisa memberikan support seperti itu besarnya kan. Itu berarti kan udah kurang apa gitu lo punya supporter yang seperti itu, lo punya history yang sangat besar, lo punya fasilitas yang bagus walaupun kata Ronaldo fasilitasnya mungkin nggak diperbaruin kayak tim-tim zaman sekarang gitu ya. Tapi di satu sisi memang manajemen sudah mulai berbenah. Terus juga pelatih ya tinggal nanti evaluasi dan pemain memang gue setuju sama coach dari era Ole, dari era Mourinho ini banyak pemain toksik yang memang harus dikurangi setengah dari sebelumnya. Tapi pertanyaannya adalah Ten Hag ini kan bukan cuman masalah dalam melatih maupun dalam manajemennya gitu, banyak konflik juga gitu kan. Tapi pertanyaan gue coach, kenapa dia selalu memberikan statement-statement yang bikin orang rancu gitu? Kenapa lo bilang tim ini bermain dengan bagus, tim ini dynamic dan lain-lain? Dia itu terlalu lama memprotek pemainnya. Apa menurut lo dia takut kehilangan dari suara di ruang ganti? Enggak, emang dari dulu begitu. Dia selalu memprotek pemainnya. Tapi untuk gue ini salah. Oke. I mean kalau pemain lu main jelek, ya lu bilang aja main jelek. Ya. Kalau bagus lu juga puji kok. Nah ini dipuji terus, di cover terus, ngerti nggak? Ya. Sementara pemain yang di cover nggak tahu diri. Iya, itu Toks. Tapi ya itu masih tanda tanya, siapa aja pemain-pemain yang menjadi daftar wanted list-nya Toxic ini kan? Yang udah lama di situ lah. Nah, Pasti. ini Mau masih bagus pun buang aja. Sebenarnya kan kemarin tuh sempat keluar gosip di Atletik ya. Gue nggak tahu source-nya siapa. Ya. Karena kan by Atletik sekarang di ban lo sama Iya itu. Enggak. Iya, udah pakai VPN. Tadi dia udah ngajarin. Jangan dibocorin di sini. Nanti Kominfo beli VPN lagi. Tar dulu. Ini penting karena kan balik lagi jurnalis investigatif journalism itu nggak pernah bisa membuka source-nya kecuali dia diaduin ke Dewan Pers. Baru dibuka source-nya. Nah, di situ di-reveal katanya dari manajemen baru Ineos hanya akan mengkeep 3 pemain. Garnacho, sisanya akan Højlund. on the market. Jadi cuman Højlund, Garnacho sama Kobbie Mainoo. Ya. Jadi mereka akan membangun Manchester United yang baru, Manchester United perjuangan dari 3 pemain ini. Sisanya is on the market. Makanya langsung keluar. Kalau gue Garnacho gue buang. Iya emang Højlund sama Mainoo gue masih gitu, tapi Garnacho. Nah, ini gue dibilang sebagai ini ya pembela atau buzzer Garnacho karena gue bilang gue masih membela Garnacho karena bolanya mau kemana lagi? Lo ngasih ke kanan? Dia terlalu egois. Iya, egois. Tapi nggak ada orang yang bisa memberikan opsi. Højlund coba. At least dia cari Højlund lah. Højlund dikawal sama Saliba sama Gabriel. Nggak bisa menjadi space coach ya. Atau cari kesama. Dia itu benar-benar dapat bola fokusnya ke gawang. Iya, tapi pertanyaan gue kenapa dia terus yang dioper? Karena kanannya sama Diallo lebih katrok lagi. Iya kan, makanya karena Højlund pertama selalu terisolir sama back-back lawan. Bahwa MU belum punya pemain terbaik sekarang tapi untuk tahun depan kan harusnya beli 2 winger yang benar-benar bisa bermain untuk tim. Nah, justru menurut gua Garnacho itu harusnya terlalu cepat untuk dipaksa menjadi pemain utama. Dia harusnya punya mentor yang bisa memberikan kompetisi yang bagus gitu. Even Højlund sekelas Højlund terlalu cepat. Iya, itu gua setuju kan. Dan kemarin kan ketika rilis Netflix yang film Treble, Andy Cole sama Dwight York itu ngomong, gila sih. pas diwawancara, dia bilang, apa sih yang ini? Dia bilang, ini gua sakit hati karena legacy gua, Dwight York sama Andy Cole, itu tarnish sama pemain-pemain yang sekarang. Gak tahu diri mereka. Kita membangun sesuatu untuk gini. Dia bilang gini, setiap pemain sekarang, pemain top, yang ditawarin pindah ke Manchester United, mereka kontemplasi, gue mau pindah atau enggak ya? Kalau dibalik ke zamannya Sir Alex, itu jawabannya cuma iya doang, Ji. Pasti mau bergabung. Nah, itu udah nggak mau. Ya Del Piero, Snyder. Logik lah, maksudnya logik MU itu sangat prestisius gitu kan. Kalau sekarang mungkin itu ada di City. Nah, ini MU sekarang jadi kayak gitu levelnya. Dan itu dia bilang, kenapa? Karena nggak hanya karena kebobrokan pemain yang toksik, manajemen yang jelek sebelumnya, tapi juga transisinya yang nggak ada. Ketika Dwight York masuk, katanya dia masih punya Eric Cantona, dia masih punya bemperan Teddy Sheringham, Ole, dia bisa belajar satu sama lain. Sekarang Højlund belajar sama siapa? Queen's Fortune, anjir. Mas Rizal. Mas Rizal, maksud gua. Rashford, ya kan? Gitu, Ji. Rashford aja jelek gitu kan. Maksudnya lu berharap seorang Garnacho untuk bisa menjadi step up, sementara layer pertamanya Rashford nggak bisa ngapa-ngapain. Garnacho mending kalau mau dipertahankan jadi sub. Højlund jadi sub. Lo lihat contohnya Phil Foden. Musim keberapa baru dapat starting sama Pep? Even musim lalu aja kan nggak dapat batu tambah karena kan. di depannya ada Riyad Mahrez, ada Bernardo Silva, ada David Silva, ada Kevin De Bruyne.
Gila, itu mental Dan semua. gundogan. Ci. Belum Iya. kiri ada Grealish juga tiba-tiba. Itu Jadi nggak dia. nyaman gitu kan. Nah, itu jadi PR yang menjadi ada di Man United. Makanya menurut gua ini evaluasinya menyeluruh. Karena kalau lihat ini tuh titik nadir loh MU musim ini. Iya. Jadi satu, yang pertama ini adalah hasil terburuk yang Betul. akan dicapai sejak tahun 60 berapa Iya, kalau iya, gua nggak iya, salah. iya. Yang kedua, goal difference minus. Minus. Lu Iya. gila sebuah tim sepanjang season Iya. goal difference minus. Iya, ini parah. Lu kebobolan lebih banyak daripada lu cetak gol. Itu udah Iya, parah banget titik iya, nadir, iya, men. iya, iya. Gitu. Dan ini kan terancam finish dengan nggak usah jauh-jauh 60-an lah. Pasca Sir Alex saja, Iya. gue paling ingat itu era David Moyes saja gitu kan. Dan Moyes itu pun juga nggak dikasih kesempatan sampai habis loh. Sampai habis, iya. Dia 4 pertandingan sisa udah diganti seorang Ryan Giggs Ya. dengan ada di posisi 7. Sekarang di Betul. posisi ke-8, bahkan bisa posisi 9 atau posisi 10. Tapi di bawah Rangnick jelek juga kan. Iya, tapi kan Rangnick hitungannya interim juga Iya, kan coach. interim, Jadi bukan pelatih yang full gitu kan. Berpotensi tidak bermain di zona Eropa sejak musim 2014-2015. Jadi memang Ten Hag ini sebagai record breaker ya. Iya. Tapi record breakernya negatif. Kebobolan lebih dari 57 kali, paling buruk dalam sejarah United di Liga, kalah 14 kali di Liga Inggris, paling buruk dalam sejarah United di Liga, dan sisa laga nanti masih ada Newcastle dan lawan Brighton, dan it could be worse lagi gitu kan. Jadi bisa lebih parah daripada sekarang. Lo tau nggak Apa kenapa itu? dia belum dipecat? Kenapa? Karena dia dibelain Justin. Ternyata manajemen MU percaya sama GOAT kita ini. Sampai lu dia dipecat, dibikin video pakai bahasa Belanda tuh gue yakin tuh. Tahu dia. Iya, betul. Dia lagi Ternyata manajemen MU juga takut sama viralnya Coach Justin loh. Gila lu sakti lo dia. Lo. Dan itu memunculkan tadi pertanyaan Ten Hag out atau tidak, dan itu Ya. akhirnya membuat di press conference ditanyakan kepada Ten Hag terkait isu seperti ini, dan Ten Hag menjawab justru cukup emosional ya. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang sepak bola atau mereka tidak punya pengetahuan tentang mengelola sebuah tim sepak bola. Saya pikir ada banyak orang yang melihat masalah dan mereka bersabar. Ini mengacu kepada banyaknya kasus cedera pada tahun ini dan juga masalah internal lah. Ya kan? Lo kalau gue sama Justin kan pasti nggak objektif menilai ini. Lu Ya. sebagai fans MU, lu mau masih percaya nggak sama Ten Hag? Itu deh pertanyaan gue. Kan panjang, menghela nafasnya panjang. Gue rasa ini pertanyaan salah bahwa semua oleh media massa gini. Media massa itu kan ngelihatnya cuma ranking, Ya. Iya, ya. menang kalah. Iya. Dari situ mereka ambil kesimpulan. Ya. Gue rasa entah Ten Hag dipecat atau enggak, itu bukan isu yang paling penting. Itu yang kedua. Karena lu can easily ganti pemain Iya. pelatih lain. Iya. Justru yang penting sekarang, berapa pemain yang akan dibuang? Ya. Itu jauh lebih penting. Mau itu pelatihnya Ten Hag atau pelatih baru atau siapapun atau Southgate whatever lah. Iya. Yang penting pemain yang udah lama lah kasih itu benar diberesin semua. Ya. Ya. Tapi lu Karena sepakat satu nggak? pemain Ya. bisa ngerusak ruang ganti. Benar. Tapi lu sepakat nggak kalau sebenarnya tuh Ten Hag ini quote unquote diberikan extra time lebih banyak ketimbang pelatih-pelatih sebelumnya Iya. untuk bisa terus bertahan di posisi ini. Iya. Cuman memang Arsenal juga 2 musim pertama juga rank 8 kok. Benar. Bedanya kalau Arsenal itu musim pertamanya Arteta bukan full musim ya, Iya, bukan full season iya, ya, iya. dia di tengah-tengah. Ya season. oke 1,5 musim. Iya, lah. iya. Itu juga rank 8. Tapi itu coach yang membedakan adalah itu yang gue selalu bilang, cara bermainnya. Di bawah Iya. Arteta udah jelas, clear. Mereka kan betul. bermain dengan seperti ini. Cuman gitu. Arteta pun juga banyak beli sampah. Ya, Dia ya, ya. tiap tahun diganti-ganti terus padahal pembelian dia sendiri loh. Iya. Ya. Bedanya mungkin kalau di bawah, itu yang gue selalu bilang juga, di bawah Arteta di season pertamanya sebagai pelatih yang masih rookie, Iya. dia belum mendapat kepercayaan untuk membeli pemain-pemain yang cukup mewah gitu kan. Iya. Akhirnya manajemen lebih mendengarkan seorang Edu gitu. Edu Iya. mencari pemain-pemain yang menurut dia bisa murah dan Edu lain-lain. itu Dan sampah akhirnya juga. 2 musim pertama menurut gua itu adalah benar-benar dari Edu yang didengarkan oleh manajemen. Baru setelah dia memberikan hasil, bisa berprogres sebagai title contender, Ya. diberilah nih seorang Declan Rice 100 juta, diberilah seorang Kai Havertz 60 juta, Ya. diberilah seorang Jordan Timber. Itu menurut gua by progress. Sementara Ten Hag punya privilege beli pemain 100 juta di musim Langsung. pertamanya, Iya, walaupun beli Onana kepepet 50 ya. juta, Mason Mount yang bahkan nggak berguna, Ya. ya walaupun mungkin cedera ya. Cuman cedera ini kan harusnya bisa dilihat dari historinya. Dia cederanya separah apa, kambuhan apa enggak, cocok apa enggak. Even waktu belum cedera aja, Mount itu gue lihat ini nggak akan bisa worse selama ada seorang Bruno Fernandes di sana. Iya. Jadi ini adalah PR keduanya. Dan menurut gue, kalau tadi soal coach bilang pelatih adalah isu kedua, menurut gue justru isu pertama. Karena pelatih juga akan menentukan pemain mana yang akan dibuang, coach. Karena kalau lu bilang gini, gue nggak setuju sama lu. Karena berdasarkan sejarah, Iya. oke, 3 pelatih sebelumnya kasusnya sama.
Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Mau kalau lu bilang pemain siapa? Enggak pemain siapa. Siapapun pemainnya 80% dibuang. Terutama yang udah lama. Shaw, Mas Rizal, Mas Rizal Maguire, pasti, iya. Rashford, AWB. Itu harus dibuang semua. Iya, Ngerti iya. nggak? Baru kita entah Ten Hag stay atau pelatih baru. Baru beli pemain sesuai, jangan bikin kesalahan kayak Chelsea. Iya. Beli sesuai pemain sesuai beli pemain sesuai yang diinginkan oleh pelatih. Tapi sekarang ini pemain tuh benar-benar toksik. Bertahun-tahun kita lihat Iya, ya. di bawah Mourinho, di bawah Ole, di bawah ini main kayak apa ini? Ternyata dan ini bukan kebetulan, ini benar-benar pattern bahwa pemain itu sengaja pengen pelatihnya dipecat. Di bawah Ole komplain kurang keras latihannya. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Di bawah Ten Hag komplain terlalu keras latihannya. Emang lu siapa? Iya. Ngerti nggak? Lu kan pemain profesional. Iya, dibayar begitu Lu mahal. dibayar begitu mau latihan keras, mau latihan enggak, ikutin. Karena lu pemain gitu loh. Iya. Ya ini gue ada setuju atau tidak setujunya. Cuman menurut gue, lu deh sebagai kacamata netral gitu ya. Apakah mungkin menjual pemain sebanyak itu, terutama lu lihat ada banyak pemain Inggris yang menurut gue harga jualnya di luar Inggris nggak akan bisa gitu. Kayak Maguire dijual di luar Inggris menurut gue belum tentu laku. Pertama. Kedua, tim Inggris mana yang bisa sanggup bayar gaji Maguire gitu ya. Kedua, kecuali pemain-pemain ini mau turunin gajinya dan MU harus jual rugi. Sementara kalau dia jual rugi, in return-nya dia nggak akan bisa beli pemain juga untuk menambah pemain kan kemungkinan. Nah itu menurut gua secara realistis nggak mungkin lu buang Maguire, buang Shaw, buang siapa lagi yang pemain-pemain yang masih punya harga jual dan juga gaji gede dalam waktu bersamaan. Nah itu menurut gua butuh waktu 2-3 tahun ke depan. Dan menurut gua masalahnya ya nggak akan cukup gitu kalau lo harus menjual dari pemain dulu. Menurut gua pelatih dulu yang akan diganti, baru sesuai visi pelatihnya itu pemain siapa yang akan didatangkan pelan-pelan gitu. Kalau gue sih ngelihatnya kondisinya sekarang gini. Dari perspektif kacamata fans netral ya. Ya. Gua- Fans rival, sorry. ya. Ya, yang gue Pengen ngejatuhin MU nih. yang nggak ada kepentingan sama MU nih. Ada, pengen ini jatuh. Nggak ada. Lu nggak bisa netral lu. Belum netral juga sih Nah, sebenarnya. ya. Ya dari kacamata City dah. Gini, Oke. kalau gue ngelihat patternnya, gue sepakat sama Justin. Ya, bahkan pelatih yang dengan pamor setinggi Mourinho pun itu gagal di MU. Berarti itu lo harus ngaca sebenarnya. Iya. Ya, Iya. setiap pelatih yang datang setelah Sir Alex Ferguson semua gagal. Iya. Iya. Gitu loh. Apapun baggage-nya, mau itu rookie kayak Ole, mau itu Rangnick yang fraud menurut gua yang terlalu dibesar gembor-gemborin dia jago apa segala macam, atau Mourinho yang punya clear track record dengan trofi, semua gagal. Berarti ini nggak semuanya salah pelatih menurut gua. Iya, setuju Iya, gua. Itu Dan- gua setuju, itu gua Iya. setuju. Dan kalau kita lihat yang memang lebih gampang ngecop pelatih ketimbang lu mecat 20 Iya, betul. pemain. Iya, ini itu yang benar. gua- Itu itu benar. opsi yang Iya. gampang. Tapi lu akan balik lagi ke pattern yang sama. Iya, betul. Jadi permasalahan MU kan nggak cuma itu. Selain dia mau ngecop Ten Hag, satu kan pesangonnya gede. Nomor dua, opsi yang sebagai pengganti alternatif dia tuh nggak ada yang bagus, Ci. Iya, ini- Graham Potter sama Gareth Southgate. Ya. Ya, ini bukan upgrade dari seorang Ten Hag. Ya, Iya. ya, itu gua setuju. Itu fix. Jadi menurut gua hal yang logik akan diambil oleh manajemen adalah bertahan dengan Ten Hag semuanya sembari membuang Deadwood. Dan ini kan sebenarnya udah pernah dilakuin sama beberapa tim. Contohnya, gua paling deket deh ke tim gua Juventus, Aaron Ramsey. Aaron Ramsey itu gajinya, Ji. Itu sama kayak Maguire, sama kayak Iya. mahal banget. Iya, iya. Dan 250, akhirnya apa yang dilakuin iya. sama Juve? Ya udah, gua sacrifice 1-2 musim. Atau enggak, ya udah akhirnya kan dibuang ke Rangers pada saat itu tanpa adanya mahar transfer, disobek aja kontraknya. Iya, Gua iya. nggak akan Ya, lanjutin kontrak goblok lu. juga Lu sebenarnya. ini, Goblok. ya mau gimana? Lu harus telan kerugiannya, Iya. gitu. Dan itu adalah hal yang harus lo ambil. Dan menurut gue ya mau nggak mau amputasi sekalian. Kayak yang dilakuin sama Chelsea untuk semua pemain-pemain seniornya tuh dibuang Buang-buangin. semua ke Arab. Iya. Kan sekarang ada opsi Arab. Iya. Kalau lo mau inin beban gaji. Dan itu tergantung dari Ineos menurut gue. Emang berani atau nggak. Kan dia bilang dia pengen progresif. Dia udah ngakuisisi orang di belakang layar yang terbaik katanya. Iya. Ngambil dari Newcastle lah, ngambil dari City lah, ngambil dari Jason Wilcox juga diambil. Iya, iya. Semua diambil gitu. Dan menurut gue itu call yang harus diambil. Apakah nanti bakal nyungsep? Ya toh sekarang udah nyungsep apa? Udah titik nadir, men. Tapi pertanyaan gua adalah, lo kan pernah bilang banyak pelatih yang gagal di bawah di era Woodward inilah. Iya. Sampai ganti era Woodward. Tapi menurut lo dibanding Mourinho sama Ole sama era Ten Hag, mana main yang paling jelek?
Mainnya paling Cara jelek. main yang lu Ya, lihat, dibuat Ten Hag. ya kan? Ranyik gua. Enggak, ini kan bukan full timer dong. Oh, yang full Full time. timer. Full time Ten Hag sih. Ya kan? Iya, Ten Hag kan, menurut iya. gua Jujur. itu yang salah satu menurut gua tidak bisa diperjuangkan karena nggak ada sisi kayak gua ngerasa ada passionate untuk bisa mempertahankan karena oke, pola mainnya akan membuat gua bergairah gitu. Kayak gua Ya. ngeliat Arteta, makanya gua dulu pernah bilang sama Arteta kan, dia bilang Arteta out dari musim kedua kan. Ya. Gua membela Enggak, Arteta dari gitu. musim pertama. Iya, dari musim pertama. Gua justru bilang ini bakal menjadi something coach. Walaupun mungkin nggak juara, mungkin akan levelnya mungkin kayak Wenger gitu ya. Mister nyaris-nyaris doang di Iya. sisanya. Cuman dia menunjukkan cara main yang oke nih, bisa mengejar Pep-nya kayak KW-nya Pep gitu. Nah, sementara Ten Hag Enggak, tuh gua Arteta kebetulan didukung oleh tim pemain penting yang nggak pernah cedera. Iya, Coba ada pemain penting yang cedera kayak MU, kayak Chelsea, kayak Liverpool. Jeblok itu juga enggak, itu tapi tim. cara mainnya even kalau MU di saat full time Oh, ada iya. Casemiro, ada Bruno, mainnya nggak kayak begitu, Enggak. mainnya tetap direct. Enggak, bentar. Sanchez Oke, gitu. cuman lu harus lihat, main Derek itu sebenarnya is not an issue. Bukan issue. Yang penting bolanya sampai bisa. Setuju gua. Masalahnya pemain lu nggak bisa pegang bola. That is the problem. Iya. Passing-passingnya nggak nyampe. Gue pertanyakan, apakah iya ini salah Ten Hag? Atau emang pemainnya nggak mau main untuk dia? Ya, tapi ini baru musim kedua coach. Maksud gua di era Ole aja bisa Iya. main bagus, lebih bagus. Bahkan lu pernah bikin di tahun pertama bagus Iya, di bawah kan? Ole, betul. Tahun kedua masih lumayan bagus. Lu pernah bikin, gue ingat banget tuh pernah bikin video tentang Ole Magician kan, Iya, taktiknya iya, Ole iya, Magician iya, kan. iya. Karena mainnya paling Mainnya bagus ya bagus, kan. iya. Nah, gue nggak pernah melihat itu di bawah Ten Hag. Nggak mungkin hanya Iya. dalam musim pertama yang kalau kata fans MU yang kardus menurut gue Iya. overachieve dengan peringkat dengan Carabao Cup. Kok bisa di musim keduanya dia bisa ngejauhin pelatih yang katanya udah membuat mereka hype peringkat 4 dan menunjukkan harapan MU bisa bawa Harapan, lebih bagus. iya. Nyata di musim kedua nggak masa sih, kecuali Mourinho. Ya emang Iya kan? jelek banget sih Kalau musim Mourinho ini. kan memang dia secara manajemennya Emang mainnya sangat begitu. keras gitu kan sama Iya. Pogba, sama Luke Shaw. Iya. Menurut gua tuh bisa menciptakan toxic di ruang ganti emosional gitu. Sementara Ten Hag menurut gua nggak segitu. Gua bahkan memuji Ten Hag dari sisi dia cara dia mendekati Sancho di awal-awal sampai dia menyekol ngasingin ke desa Belanda, ngasih kesempatan tapi ya di endingnya jelek. Tapi menurut gua oke lah nih orang cukup mendapatkan backingan dari manajemen dari ruang ganti. Tapi gua nggak percaya orang tiba-tiba bilang pemain menjatuhkan dia dengan tiba-tiba gitu aja hanya dalam setengah musim gitu. Gua nggak percaya nih. Ada sesuatu yang menurut gua nggak bekerja. Dia kehilangan ruang ganti di pertengahan musim menurut gua. Ini dengan banyaknya ini ya. Ya. Awalnya mungkin apa semua keputusan yang dilakukan dengan clash sama Ronaldo, clash sama Sancho, Varane itu masih Bekas berjalan karena maksudnya ya udah gue mau netapin authority gue oke. Tapi memasuki fase akhir ini kayaknya menurut gue dia udah kehilangan ruang ganti Ji. Iya. Gitu. Dia kehilangan ruang ganti, Udah for berasa sure. gitu, udah berasa. Menurut Ini- For sure. Karena kalau lihat nggak mungkin pemain kayak Varane sama si Casemiro Casemiro, itu iya, tiap kan? minggu bikin kesalahan yang Iya. kayak anak kecil loh. Karena Every nih, week. arguably ya, gua nggak pernah lihat MU main bagus banget di era Ole juga nggak. Di eranya Mourinho juga nggak. Tapi di eranya Ten Hag tuh ada beberapa kali dia main counter itu masih decisive, Ji. Iya. Enggak lah. Ya lawan Masih, Liverpool Ji. 3 kali nggak Iya. kalah loh. Iya, tapi Maksud gua- secara decisifnya dia berapa peluang gitu dalam satu pertandingan? Paling 4. Iya, kan? karena Di bawah Ole jauh lebih bagus, lo nggak nonton berarti secara Nggak. keseluruhan nih. lawan Ole kan City kalah mulu Iya, Ji, iya, tiap iya, derby. iya. Gitu loh. Tapi kan kalau lawan City di era Ole, MU jarang megang bola juga kan? Iya, kan? sama kayak gitu. Tapi maksud lebih gua. decisif menurut Jadi gua itu. sama menurut gua di partai-partai penting. Ini tuh sebenarnya Ole sama Ten Hag tuh nggak ada peningkatan yang signifikan juga Iya. karena lu tetap main counter Ji. Iya, Oh iya, betul, setuju, betul. Lu tetap main lawan tim-tim gede, lu That's tetap main counter. That's why pemilik baru harus ambil keputusan yang drastis. Dan menurut gue ini bukan salah. Kalau dibilang pelatih punya kontribusi iya, Iya. Ada tapi lah. minoritas. Ini murni pemainnya yang toksik. Kalau gua sih vote ya, dua-duanya di-cut. Nah ini Lu clean slate bisa aja. juga. Masa lu bilang Bisa gitu? juga. Udah Clean start slate fresh. aja. Bisa Iya. maka dari itu pelatih untuk gue itu nomor yang penting ini pemainnya dulu. Iya. Kalau lu mengambil keputusan untuk pelatih, that's okay, ngerti nggak? Clean sheet semua kan. Iya, iya. Cuman pemainnya ini asli toxic. Tapi menurut gue itu nggak akan kejadian. Kenapa? Karena kita udah Feel gue juga nggak kejadian. Iya, Kenapa? iya. Karena buat lu nge-cut dua-duanya, lu oke. butuh at least dua transfer window. Iya, iya, iya. Nggak mungkin lu bisa nyelesain bisnis dalam satu transfer Iya, iya, window. iya, iya. Dan kalau lu emang pengen nge-cut pelatih, sebenarnya lu udah punya pengganti sekarang. Kayak ceritanya waktu Mauricio Pochettino diganti nama Jose Mourinho di Tottenham Hotspur. Iya, iya.
itu Daniel Levy udah nego jauh sebelumnya sama Iya. Jose. Iya. Jadi dia udah punya pengganti dan sekarang opsi itu nggak ada di Ada. Nggak ada. Betul. Nggak ada. Ya gue juga Feeling gue juga dia nggak dipecat. Gue juga merasa itu karena secara desisi finansial mereka pasti akan tetap membiarkan Ten Hag sampai kontraknya berakhir karena mereka nggak perlu bayar pesangon lagi kan. Tapi kalau gue ditanya, ya lo mau gimana mau membiarkan pelatih satu musim lagi? Gue mendingan daripada ngasih pelatih satu musim lagi, mendingan lo ganti dengan harapan pemain-pemain yang toksik itu kan bisa ngasih kepercayaan baru sama pelatih baru. Siapa tahu pelatihnya cocok untuk sementara setengah musim. Sambil satu musimnya membuang pemain-pemain pelan-pelan yang toksik di transfer window berikutnya. Tapi gue pelan-pelan. yakin nih, untuk semua fans, Tapi gue rasa nggak realistis itu memang. kalau gue buat semua fans yang bukan fans MU, itu pengennya Ten Ten Hag Hag stay. lanjut terus. Stay lah. Ya, lanjut terus. Sama kayak kita. Biar apa? Biar juga City juga lanjut terus. Ada maunya kalau itu ya. Iya. Ya ini pasti gue rasa emang semua fans di luar MU dan juga fans tim besar Inggris pasti seneng Ten Hag ada karena selama ini memberikan hiburan. Dan even Chelsea loh yang nggak pernah ada fansnya dari awal musim tengah musim sekarang keluar. Nggak cuma nyerang fans MU, tapi juga nyerang Koci. Mana nih pengacara Ten Hag yang ngebelain MU sepanjang musim. Sekarang Chelsea ada di atas tim junjungan lu Nggak, tapi itu. dengan 900 juta tetap memalukan. Iya. Come on. Gue lihat statistik kemarin. Gue lihat statistik di Athletic. Jadi peringkat cedera top 3. Iya. Top 3 Liga Inggris pemain dengan jumlah cedera terbanyak. Yang baik yang sekali atau reoccurring. Top 3-nya itu nomor 1 Chelsea, nomor 2 Brentford, nomor 3 Newcastle. Oh, ini nggak masuk. MU tuh bahkan nggak masuk Yang top 3. 60-an itu nggak masuk. Jadi sebenarnya alasan Ten Hag, wah pemain gue banyak cedera, itu sebenarnya nggak valid. Karena dia bahkan nggak masuk top 3. Gitu. Manajer Nggak lain melewati mungkin kesulitan. pemain penting yang dia harapkan itu pada cedera semua. Iya. Dan yang nggak cedera flop. Karena Kayak Anthony. menurut lu, karena Chelsea pemainnya sama semua. Iya. Chukwuemeka, Iya. Disasi, buat dia kan nggak ada pernah bilang. Mainnya sama semua. 12, gue masih ingat. Nggak ada defense. Gue bilang itu waktu itu 12 cedera. Gue bilang kalau Chelsea nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Karena mau 12 mau 1 sama aja Sama kualitasnya. aja. Jadi Fofana 1, Fofana 2 hilang nggak Iya, berasa buat nggak dia. ngaruh. Makanya terseok-seok dia. Kalau lu bilang rank 7 adalah sebuah pencapaian ya, untuk gue sangat menyedihkan. Dengan duit segitu itu lu cuma bisa dapat rank 7. Bahkan Champions League aja lu nggak main. Iya. Nah, tapi sekarang pertanyaan gue adalah prestasi itu apa sih coach sebenarnya coach? Ini belajar dari TV nasional kemarin ya ngomong. Anjir. Prestasi itu apa sih coach? Karena menurut gue sekarang prestasi itu tergantung dari ekspektasi dan juga target yang diberikan gitu kan. Nggak melulu soal piala Lu ataupun prestasi itu tergantung dari reputasi klub, orang atau apa. I mean kalau lu pegang let's say klub kayak Burnley lah yang terdegradasi. Seandainya Burnley tidak terdegradasi itu sebuah prestasi. pencapaian lah buat Iya, mereka. itu sebuah prestasi. Itulah kenapa gue selalu kritik yang klub besar ya, bukan klub kecil. Klub besar itu wajib untuk bermain bagus dan menang. Meraih trofi sebisa tidak berdasarkan bertahan lah apalah, benar-benar bermain bagus. Untuk gue itu prestasi. Makanya gue nggak begitu impress dengan Real Madrid. Trofinya banyak, mainnya sering jelek, ngandelin skill aja, ngandelin kualitas pemain. Tapi kalau untuk tim sebesar MU, tim sebesar Liverpool, tim sebesar tiga tim ini yang ngedukung, yang ngebentuk IPL itu kan tiga ini, bukan City, bukan Chelsea. Bukan Spurs, oke? Tiga tim ini wajib gue bilang untuk memberikan sebuah prestasi tidak hanya dari hasil, tidak hanya dari trofi, tapi juga filosofinya untuk mempromosikan liganya. Sekarang berapa puluh tahun si Arab itu masuk tahun berapa? 2008, 2009 kok gue nggak salah. Oke, Kan juaranya 2010. Oke, let's say 15 tahun terakhir. 15 tahun dari 3 ditambah ini. Ditambah Chelsea dengan Abramovich. Oke. Mereka yang ngangkat Liga Inggris seperti sekarang. Spurs nggak perform juga. Ya kan? Gue nggak ngerti juga kenapa Spurs masuk Big Six. Ya karena dia selalu ada di Big Six sekarang. Iya. Kan? Nah, but anyway, nah itulah kembali jawaban untuk pertanyaan lu, prestasinya seperti apa, untuk apa? Nah ini lu gimana melihat dari fenomena soal prestasi ini? Karena kan
kalau kayak coach mungkin apa orang-orang kan juga melihat selalu standarnya MU, Arsenal, Liverpool harusnya selalu ada compete di Big Six, papan Big atas. Five atau Big Four gitu kan. Cuman kan dalam kenyataannya kita tahu Liverpool bahkan 30 tahun gitu nggak pernah juara kan. Bahkan kalau lu Gini. nanya soal pelatih ataupun manajemen atau pemain yang toksik, Liverpool ganti pelatih loh selama 30 tahun dan baru dapat di eranya Klopp gitu kan. Kalau gue nggak melihat currency-nya hanya sebagai gelar ya, gitu. Kenapa? Karena tuh tiap tahun yang bisa juara cuma satu tim, Ji. Iya, betul. Iya. Apakah tim runner up sama tim peringkat ketiga gagal musim itu? Menurut gue enggak. Belum tentu. Bukan enggak, belum tentu. Iya. Karena currency buat gue itu adalah nggak hanya dari si piala, tapi gimana lu sebagai tim meng-acknowledge fans yang udah spend financial buat lu. Contoh, Iya. Arsenal, City, Man United, itu setiap minggu fans itu bayar tiket. Kalau lu bayar tiket, dan itu tuh gaji UMR loh. Rata-rata orang situ yang datang buat beli tiket, datang buat nonton ke stadion. Dan tiket Arsenal mahal. Tiket Arsenal mahal. UMR berapa? Paling mahal. Beda-beda tergantung kota. Kalau London London emang yang paling tinggi. mahal kan? Ya, kalau Manchester tuh murah UMR-nya. Jelas Manchester, Deso. Iya, Jadi pinggiran. maksud gua fans ngebayar segitu uang yang menurut gua itu tuh mahal, Ji. Oke. Nah, terus lu nyaksiin pertandingan, lu memberikan pertandingan kayak MU lawan Arsenal kemarin. MU bahkan nggak berusaha. Menurut gue itu sangat ini ya. Tapi emang lu bilang kan memalukan. Arsenal jelek mainnya. Apa? Mainnya bagus kemarin Memalukan. Arsenal. Enggak. Kagak. Jelek juga kan? Kagak. Tapi Ji, kalau lu Racun main, juga. lu nonton Arsenal, lu season ticket Oh iya, model iya. Arsenal Sekarang di bagus. kandang, mostly sepanjang musim mainnya bagus Ji. Justru Arsenal jelek aja, MU nggak bisa step up. Iya. Maksud iya, gue iya. gini, gue ngelihat dari faktor prestasi itu lebih kepada apa aja yang fans udah kasih keluarin, lu reward dengan lu seenggaknya menghibur mereka gitu loh. Kalau gua, karena nih di luar dari fans yang datang ke sana, kan kayak kita nih fans yang jauh, kan kita mau langganan video aja kan kita bayar Ji. Iya, iya. Gua bayar, misalnya gua Tapi sorry, gue potong. Pelatih lu alergi bilang kalau mau hiburan go to the circus. makanya gue nggak nonton Juve kan. Jadi gue sadar diri gue nggak nonton Juve musim karena gue nyiksa diri anjir. Iya, betul, Tapi sama. Kalau Betul, gue setuju. pengen dapat hiburan, ya gue nontonnya City, gue nontonnya Arsenal. Arsenal. Gue nontonnya Liverpool. yang Liverpool Iya. gitu. Nah menurut gue currency-nya itu, apakah Liverpool ketika musim di mana mereka nge-push City sampai hari terakhir, cuman beda 1 poin, lu pikir dia gagal? Dia nggak berprestasi? Gue rasa nggak fair. Iya. Gua rasa Sama nggak kayak fair. timnas kita lah. Iya. Kita masuk 4 besar, nggak ada medali. Luar biasa. Kalau kita ntar kualifikasi Piala Dunia, bisa lolos grup berikutnya, bisa lolos terus kita gugur. Iya, iya. Pencapaian yang luar biasa. Iya. Gue rasa nggak fair hanya dilihat dari situ. Nah, baik lagi makanya menurut gua prestasi itu menurut gua tergantung ekspektasi dari yang itunya yang Iya. ngasih targetnya apa, Ah. tercapai apa enggak. Terus uang yang dihabiskan, yang di-spend berapa. Ya, betul. Kan itu juga Iya. kan. Kayak Chelsea dengan 900 rank 7 ya. Untuk gue sih hancur-hancuran. Betul. Nah, sama juga soal kayak misalkan soal Madrid gitu. Walaupun dia nggak menghibur, tapi ya dia bisa memberikan lewat prestasi yang membuat Iya. fansnya terhibur gitu Fansnya, kan. fansnya. In returnnya mungkin secara permainan nggak menghibur, tapi bisa terhibur dengan Iya, juara-juara dengan trofi, mulu kan. iya, Nah, iya. itu memberikan kebanggaan buat fans Iya. Madrid setiap musimnya pastinya. Dan kalau ngomongin soal Madrid ini, kita nggak ngomongin soal panjang lebar karena musim depan, minggu depan masih akan ada title decider Ya. antara Arsenal sama City di Premier League, dan kita lebih membahas bagaimana tadi soal Madrid dan juga calon pemain barunya yang udah memberikan sinyal Tuan muda. Tuan bukan Raja Tuan Muda, gimana Raja Tuan Muda. muda Kylian Mbappe. Gila nih. Lu udah lihat ininya belum? Video Videonya udah. perpisahannya? Udah. Tidak Pakai baju ada- merah tuh ada logo MU di sini. Tidak ada, lu pengen banget kayaknya. Ntar dulu. Ji, tidak menyebutkan sekalipun nama Kelevi. Iya. Nasar El Kelevi. Iya, gue juga menunggu tuh, nggak keluar dia. Itu satu-satunya orang yang dia nggak nyebutin terima kasih. Semua disebutin yang lain. Oh ya? Iya. Nggak sebut Leonardo, Luis Campos, Campos. rekan-rekan Semua teammates, pelatih dari semua era- pelatih dari zamannya Tuchel, Tuchel, sebelum Tuchel bahkan Unai Emery. Unai Emery Sampai ini Enrique. sampai dikasih. Enrique disebutin. Tapi justru gue namanya. juga nunggu kok nggak ada yang nyebut presiden atau Nggak Nasser ada Khelaifi, nggak ada ya. satu nama Kelevi. Berarti kita udah tahu kenapa akhirnya kemarin jadi tetap bertahan semusim. Berarti itu kalau nggak itu dia hilang. Gitu. Kalau lu Dia- nggak dia- bertahan lu hilang. Dia Udah kan gitu. awal musim diancam dan Iya. dan Kalevi salah besar. Nasser ini salah besar. Iya, iya. Benar-benar salah besar dengan mengancam kalau lu nggak mau perpanjang kontrak,
gue asingkan lu, dan diasingkan kan? Benar, Sempet. sempat. Ya. Tapi Enrique Dia panggil bilang, lagi. ya udah asingkan aja, gaji gue tetap dapat. Iya. Ujungnya butuh juga. Itu benar mengejilat lu dan sendiri, which is good. Iya. In this case gue dukung Mbappe karena dia menunjukkan bahwa duit nggak bisa beli segalanya. Iya, benar. Ya ini kan Mbappe Iya juga, kan? iya. Dan akhirnya Mbappe mungkin ya karena udah selesai juga di Liga dan juga Liga Champions juga sudah bisa lagi, akhirnya dia bikin video. Tapi menurut gua videonya kenapa dibikin Panjang personal banget. begitu ya? Maksud gua dan personal dan panjang itu nggak kayak Karena dibikin- Ya itu mungkin cara dia untuk ngegampar Nasser ini. Iya, kayaknya Iya. emang sengaja biar nggak diintervensi kali ya, Iya. seperti itu. Ya. Ada dua sih menurut gue. Yang pertama kan dia tuh udah keluarin statement sebenarnya dari tahun kemarin sama tahun ini ketika dia tetap stay. Dia akan bicara ketika waktunya tepat. Dia bilang gitu kan. Iya. Nah, jadi dia itu menurut gua pengen ngeluarin statement sisinya dia tapi di platformnya dia sendiri. Dia nggak mau dipaksa ketika Buat AdSense. ketika itu harus di akun officialnya PSG. Nggak mau Karena kan bikin live reaction dia. Ntar suruh jualan sama ada live reaction. Iya, suruh jualan Rexona. Jadi sebenarnya guys, gua pindah karena gua merasa percaya diri. Ya, itu kan. Gitu. Jadi tuh dia memilih platformnya sendiri, Ji. Makanya bajunya netral di situ. Merah MU itu. Iya, di Instagramnya Arsenal dia. juga merah, kan? Gitu kan. Jadi menurut gua itu adalah caranya dia untuk ngeliatin bahwasannya enggak, ini gua udah saat lu harus dengar sisi story gua Iya, iya. gitu. Dari sisi PR move ya menurut gitu itu logik yang harus dilakukan. Karena kenapa? Selama ini dia sempat diserang. Iya, iya. Ketika dia diasingkan, dia sempat diserang sama fansnya sendiri kok, Ci. Iya. Karena Cariin ke rumah segala macam iya, juga kan. ngerasa kayak lu nggak tahu terima kasih, udah dijadiin pemain paling Mahal. berbayaran tertinggi di dunia. Iya. Dan nggak ada Champions League. Nah, nggak deliver apapun gitu buat ini. Jadi lu tuh cuman jadi parasit. Wah, dia sempat digituin kan. Iya, iya. Makanya dia ingin, ini caranya dia mungkin untuk membela, ngeliatin sisi enggak lo, gue udah melakukan yang terbaik. Gue tuh emang dari dulu pengen ngasih tahu ke kalian bahwasannya gue udah melakukan sebisa yang gue bisa. Iya. Gue berterima kasih untuk rekan-rekan. Di situ kan dia acknowledge satu-satu Iya. gitu. Dan yang gue pengen lihat sebenarnya justru, ih gila ini Madrid OP banget sih Iya, kalau ada iya. dia. Gua Itulah serem aja. bedanya Presiden Barca sama Presiden Madrid. Presiden Madrid itu pinter beli pemain. Iya. Karena dia didukung oleh staff scouting yang luar biasa. Hampir semua pembelian Madrid itu berhasil loh. Lu lihat, musim ini aja Madrid masih bisa lolos ke final. Iya. Ya, dengan Juara. Nggak ada Benzema. tanpa striker, men. Tanpa striker. Iya. Itu yang gua Jadi kaget gue sih. gila, ini Madrid bahaya banget sih musim depan. Dan lo lihat aja backnya Nacho. Yang tadinya menjadi back nomor 5 ya. Maksudnya back nomor 4 bahkan nomor 5 di bawah Alaba, di bawah Eden Militao, di bawah Rudiger. Tapi dia bisa survive dan kipernya tanpa Courtois gitu. Dia bisa ada di sini. Jadi menurut gue emang ya luar biasa lah. Madrid menurut gue something lah, bukan cuma soal pelatihnya, bukan Tapi cuma cuma soal menurut semua gue keseluruhan. di kompetisi ini doang ya, di Liga Champions ya. Di Liga Champions different animal lah gue ngelihat Real Madrid. Mereka dengan kondisi apapun seolah mereka selalu bisa tampil maksimal di sini gitu. Tapi beda kalau di La Liga masih ada pergantian kan, Atletico lah kadang, Barcelona gitu. Jadi Tapi jauh kan ya coach masih ya. Total trofinya masih jauh kan Madrid sama Barca. Ya. iya, maksud gue lu Kayak lihat Juve sama Milan Inter lah jauh Iya, banget. kalau kan. lihat dekade. Kalau lihat dari trofi ya Trofi jauh. jauh, ya lu lihat 2 dekade terakhir Iya, maksudnya. Kalau yang dihitung dari yang tahun 70-30 Maji kita Ya juga kan memang nonton kalau nggak bola. salah Barca itu cukup banyak ngejar dari eranya Rijkaard sama Pep Pep, itu kan iya, ya, iya. sampai eranya Enrique cukup banyak ngejar tuh di situ. 2 dekade terakhir mereka cukup mendominasi kan. Tapi belakangan 5 tahun terakhir cuma sekali ya juara ya Barca ya. Kemarin juara kan ya kan udah Iya. 5 tahun terakhir udah mulai berkurang dan justru gue nggak melihat tanda-tanda dengan lu tadi lu bilang OP ini, gue nggak melihat tanda-tanda Barca bisa lebih bagus daripada sekarang gitu karena Nggak, sekarang Barca Madridnya terlalu Nggak di bawah Xavi. iya kan Iya. Nggak tahun di depan bawah masih Xavi. di bawah Xavi kan. Iya. Lu ngeliat gini, Mbappe itu ngomong di video perpisahannya, dia bilang ini adalah saatnya saya mencoba tantangan lain. Dia bilang gitu. Ya wajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia menerima gaji lebih rendah. Setengah kalau nggak salah. Jadi gajinya cuma 25 juta euro coach. Kalau gitu ke Arsenal. Ya, mana bisa ngawur. Dia grossnya dapat di PSG setahun tuh 68 juta pound. Iya. Gross ya. Iya, tapi ini baru tahun terakhir. Iya. Sebelumnya nggak segitu juga. Iya, karena yang setelah diperpanjang itu, 2 Iya. tahun terakhir kan, Iya. 2 tahun terakhir dia diperpanjang kan. Diperpanjang. Pasti ada loyalty yang akhirnya sepakat nggak 60 diambil, juta nggak loyalty diambil. bonus yang nggak Iya, diambil. iya, iya. Nah, ini menerima gaji lebih rendah ketimbang yang dia terima di PSG. Ya kalau saya gini lah, kita mah realistis aja ya.
gitu. Kalau kita kan emang butuh uang gitu kan. Uang. Gitu. Kalau kita dibayar lebih tinggi ya pasti kita Gua rasa ada yang sesuatu yang kita nggak tahu. Karena untuk gue nggak make sense. Oke. Dari Oke. siapanya coach maksudnya? Turunin gaji segede itu nggak make sense. Oke. Oke. Ya. Artinya apa? Ada deal-deal yang dia nggak ngomong, Oke. kayak merchandising, image rights. image rights, Ya. dan Ya. itu ditingkatkan sehingga akhir tahun dapatnya juga segitu-segitu. Ya. Ngerti nggak? Klausul-klausul yang kita Ya, nggak tahu gitu ya. jadi ini untuk personal branding aja bahwa wah gue bersedia loh untuk pindah dengan harga lebih rendah bla bla bla. Enggak. Orang tuanya nggak separah itu kok. Kita tahu kok orang tuanya matre. Emaknya. Ini sama kayak mungkin packagingnya sama kayak Messi pindah ke MLS. Ya, Yang seton-seton, setiap ya. penjualan jersey itu dia dapat, setiap subscriber Apple TV dia dapat. Dan dia punya Dia dapat saham loh. Iya, dia dapat saham dan dia punya opsi untuk memiliki tim sendiri juga kayak Iya, Beckham. iya. Tapi kalau ya oke. Tapi Jadi ada hal-hal yang kita nggak tahu Iya. dan it would be very stupid kalau Mbappe terima hanya gaji. Yang dia highlight kan cuma gaji. Iya. Emang dia bahas itu. Image rights-nya. Tahun lalu salah satu alasan kenapa dia nggak gabung, mereka nggak sepakat karena Madrid tidak pernah berikan part dari merchandising ke pemain. Dan itu diminta sama emaknya Mbappe. Iya, image rights Ja- yang ja- lain itu jadi kan. mungkin Madrid bilang oke, gue kasih lo image rights, gue kasih lo bagian dari merchandise, penjualan jersey, Ya. tapi lu turunin gaji. Ngerti nggak? Ya. Tapi gua rasa kalaupun dia nggak menerima yang ditawarkan sebesar PSG itu menurut gua masih masuk akal karena dia sudah mendapat segalanya di level negara, di level klub dia menurut gua masih banyak yang missing di level klub yaitu Iya. menjadi juara di yang liga yang paling top, pertama La Liga salah satunya, kemudian Liga Champions kedua, ketiga yaitu Ballon d'Or. Dia mau gimana mau 10 tahun ibaratnya mau juara di PSG pun menurut gua nggak akan dapat Ballon d'Or dan chance dia untuk menjadi penghargaan individual pemain terbaik dunia akan Lebih sah besar di ketika Madrid, dia pindah ke betul. Madrid. Jadi menurut Iya. gua Iya. sedikit lebih masuk akal dibanding Messi karena Messi kan emang Ya. udah di penghujung karir gitu kan ya. Tapi juga masalah duit itu penting juga. Karena kalau orang emaknya nggak mikir kayak gitu, dia kakinya patah, nggak kembali lagi gimana coba? Oh iya tapi Dipertimbangkan juga. Tapi the worst case-nya adalah maksudnya dia usianya masih cukup muda kan, relatif cukup Betul. muda. Kalaupun dia karirnya ternyata nggak sukses di Madrid, dia masih bisa menjual dirinya ke Arab bisa. Dia bisa mendapatkan Nggak, uang yang iya. besar daripada di Madrid. Gua juga. sepakat ini, gua rasa bukan tentang tantangan. Iya. Bukan tentang tantangan. Ini lebih Both kepada lah, tantangan Tantangan juga, sih menurut gua iya. duit juga, Kalau dia masih pengen Liga trofi Champions sama juga. Ballon d'Or itu. karena kalau menurut gua kalau tantangan itu nggak ke Madrid, ke Liga Inggris. Tai. Iya dong. Tai kagak. Ya, Madrid udah terkenal lah. Madrid udah terkenal Rajanya gitu. Champions League Enggak, lah. enggak. Rajanya Ballon d'Or juga Iya, masalah. rajanya Champions League Kalau lah lu Madrid. ngomongin tentang apa namanya tantangan, itu kayak Ronaldo pertama kali pindah ke Madrid. Itu menurut gue fair karena Madrid pada saat itu lagi turun. Dia masuk dia ngangkat Madrid, Iya. gitu. Pada saat ini Madrid tuh nggak ada di bawah Ji, Iya. gitu. Kalau lu mau ngomong tantangan, ya lu bawalah Liverpool lu rebuilding. Tapi mungkin sebenarnya bukan tantangan ya. Gue mungkin meralatnya bukan Ya, tantangan ini tapi ambisinya banyak faktor untuk- lah, untuk ambisi juga, ambisinya untuk di iya. level tertinggi nih. Jadi bukan tantangan gue kurang tantangan di PSG tapi lebih kepada gue harus memenangkan yang di level tertinggi yaitu La Liga, Liga Champions dan juga Ballon d'Or itu menurut gue menjadi Dia selalu ambition ya. juga Iya kan? tantangan juga, personal ambition Iya, juga, personal duit ambition. juga, semua dia dapatkan di Madrid. Realistisnya dia ngeliat nih, kalau gue mau dapetin menang semuanya, oh nggak mungkin di Madrid. City. Pasti Karena Madrid. pemain City nggak mungkin Iya, Ballon iya. d'Or. Iya. Iya. Kalau duit dong dia bisa ke Arab. Dia bisa ke Benar, Arab. bisa ke Arab, Terus benar. kalau mau menang Liga Champions nggak mungkin MU. Iya. Enggak gitu kan. Kalau mau tantangan MU, gue akan yakin MU akan merusak karir Mbappe di sana. Siapapun pemain sebintang OP apapun, Messi di karir prime-nya pindah ke eranya sekarang. Hancur pasti main sama Pogba, main sama Bruno Fernandes, sama McTominay dan lain-lain. Tapi kalau sedikit aja menurut kalian, Mbappe karirnya akan mulus nggak? Atau justru dia akan menjadi toksik di ruang ganti dengan segala Sepak bola itu tidak bisa dibeli. Nanti kita lihat. Ya karena kan orang akan Kita lihat ada beberapa ego di dalam. Nah ini ya kan, karena orang akan langsung, tadi kan lu bilang akan kelihatannya secara terkesan OP banget. Iya. Apakah akan semanis itu cerita Mbappe menurut lu di Madrid? Ya ada Vini di situ Ya yang kan? sekarang lagi jadi rajanya Dan lah. dikit-dikit kekuatan marah-marah gol. mulu Vini Iya. ya kan.
Terus masih ada pemain senior yang bisa ngegeplak dia kayak Toni Kroos. Lo tau dia outspoken banget kan gitu. Dia harus datang bukan dengan embel-embel superstar. Gua akan ngambil emblem superstar siapapun yang nomor 1 itu gua harus nggak gitu. Dia harus datang beradaptasi dengan ya udah gua pengen menjadi bagian dari Madrid, gua support gitu. Menurut gua masih gitu angle-nya. Kalau nggak dia nggak akan survive. Ya, kalau kalian Dodi, kalian meramalkan atau prediksi apakah Mbappe akan mulus dan manis bersama Real Madrid atau justru banyak hambatan dan juga banyak drama yang menanti ketika dengan datang dengan egonya sebagai pemain yang sangat mahal untuk pindah ke Real Madrid dan mungkin ingin menjadi nomor satunya Madrid atau menjadi matahari untuk Madrid. Oke, sekian dulu dari Derby season 2 episode pertama ini. Kalian juga tadi masih ditunggu kalau mau ngasih ide-ide untuk Babe of the Month kita untuk episode pertama itu siapa. Kita tunggu. Hanif pasti punya banyak ide-ide yang bakal membuat istrinya marah, dan gue juga akan membuat ide-ide untuk bisa membuat istrinya marah juga. Oke, thank you sudah menyaksikan The Derby episode 1 season 2 ini. Sampai ketemu di episode kedua minggu depan. Bye-bye semuanya. Thank you Rexona yang sudah mensupport kita. Bye-bye. Lanjut terus. Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop, yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin nonstop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi.